Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Materi ini memasuki bab baru. Sebenarnya ini adalah materi prasyarat untuk memasuki SPLTV atau sistem persamaan linear tiga variabel. Akan tetapi baru harus menyampaikan terlebih dahulu SPLDV yang mana kalian sudah mendapatkan ketika duduk di bangku SMP. Jadi ini akan mengingatkan kalian kembali. Oke, langsung saja. SPLDV ini memiliki beberapa cara ya untuk menyelesaikannya. Yaitu yang pertama dengan metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode determinan. Oh ya, pengertian SPLDV sendiri yaitu sistem persamaan ya, yaitu kalau persamaan jelas dia ada sama dengan ya, dia linear, sistem persamaan linear, dua variabel, berarti hanya terdiri dari dua variabel. Yang biasa kita jumpai itu adalah X dan Y ya. Namun dalam pasal ini akan kita bahas 3 metode saja. Yang pertama metode grafik. Jadi langkahnya dalam menyelesaikan metode grafik ini, gambarkan grafik dari masing-masing persamaan. Kemudian langkah kedua, jika kedua garis berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya tepat memiliki satu anggota. Nah, jika kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota atau bisa disebut himpunan kosong. Jika kedua garis itu berhimpit, maka himpunan penyelesaiannya memiliki anggota yang tak berhingga. Langsung saja ke contoh. Yang pertama, X plus Y sama dengan 2, kemudian X min Y sama dengan 0. Nah, ini kan ada dua persamaan. Masing-masing persamaannya kita cari grafiknya dulu ya. Kita cari nilai dari X-nya. Kalau kita cari X, berarti Y-nya kita misalkan 0, berarti X sama dengan 2. Kita tulis di sumbu X. 2. Kemudian untuk mencari nilai Y sama halnya seperti tadi, kita tutup dulu atau kita misalkan X-nya 0, berarti Y sama dengan 2. Kita tulis di sumbu Y. 2 dan kita hubungkan dari sumbu X ke sumbu Y yang tadi sama-sama 2 ya. Kita hubungkan garis lurus. Oke, kemudian persamaan kedua X min Y sama dengan 0. Itu kita cari X-nya sama dengan 0 ya. Dan Y-nya juga sama dengan 0. Berarti kita tarik garis lurus dan mereka berdua saling berpotongan di satu titik, yaitu di 1,1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1,1 ya, karena mereka berpotongan, jadi hasilnya adalah himpunan penyelesaiannya adalah tepat satu titik. Tepat satu himpunan penyelesaian. Tepat satu anggota ya. Kemudian yang kedua, X plus Y sama dengan 1 dan X plus Y sama dengan 2. Nah, untuk persamaan pertama, X plus Y sama dengan 1, X sama dengan 1, Y sama dengan 1 ya. Berarti kita tarik garis lurus. Nah, untuk persamaan kedua, X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Berarti kita tarik persamaan lurus dan ternyata hasilnya ini adalah garis sejajar. Kalau sejajar berarti mereka tidak memiliki himpunan penyelesaian atau bisa disebut himpunan kosong. Kemudian yang ketiga, X plus Y sama dengan 1 dan 2X plus 2Y sama dengan 2. Untuk persamaan pertama, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Kita tarik garis lurus. Yang persamaan kedua, 2X plus 2Y sama dengan 2. X sama dengan 1 juga dan Y sama dengan 1. Berarti garisnya berhimpit. Kalau berhimpit berarti apa? Dia memiliki himpunan yang tak berhingga. Himpunan penyelesaiannya banyak sekali ya, tak berhingga. Oke. Kemudian, salah. Langsung aja kita ke metode substitusi. Metode ini memiliki beberapa langkah ya. Yang pertama, pilih salah satu persamaan. Jadi kan ada dua nih persamaannya. Kita pilih yang paling simpel, paling sederhana. Kemudian kita nyatakan salah satu variabelnya ini ya, misalkan X, kita nyatakan sebagai fungsi Y. Atau sebaliknya, kalau dia Y kita nyatakan dulu ke fungsi X. Nah, langkah kedua, substitusikan Y atau X yang diperoleh pada langkah 1 ke persamaan yang lain. Kemudian langkah 3, selesaikan persamaan yang diperoleh pada langkah 2. Langsung kita ke contoh. Nah, ini ada persamaan yang pertama, 3X plus 2Y sama dengan 16. Kemudian persamaan kedua, X plus Y sama dengan 7.
langkah-langkah penyelesaian nih. Yang pertama nih, langkah pertama itu adalah memisalkan ya, atau apa bahasanya tadi, nyatakan X sebagai fungsi Y atau sebaliknya. Nah, jadi ini kan ada X plus Y sama dengan 7 ya. Nih, X plus Y sama dengan 7. Nah, ini kita nyatakan si nilai Y-nya ini sama dengan berapa gitu. Berarti kan Y-nya ini sama dengan 7 min X di sini ya. 7 min X. Nah, ini X-nya ketinggalan. 7 min X. Berarti langkah kedua ya, dia ini kan sudah dapat nih satu persamaan gitu ya. Nah, ini aja. Jadi si X-nya ini kita nyatakan dalam Y. Berarti Y sama dengan 7 min X. Nah, kita substitusikan Y-nya ini sama dengan 7 min X ke 3X plus 2Y sama dengan 16. Atau kita substitusikan ke persamaan pertama. Yang kita pakai ini kan persamaan kedua ya. Ini kan persamaan kedua ya dari sini. Nah, gitu ya. Kenapa dipilih persamaan kedua? Tadi kan instruksinya adalah kita pilih persamaan yang paling sederhana dari kedua persamaan ini. Nah, seterusnya kita substitusikan Y sama dengan 7 min X ke persamaan pertama. Berarti setiap variabel Y di persamaan kedua ini kita ganti atau kita substitusikan menjadi 7 min X. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Kemudian kita dapat hasilnya X sama dengan 2. Nah, kemudian langkah berikutnya substitusikan si X sama dengan 2 ini ke persamaan yang ini. Nah, Y sama dengan 7 min X. Berarti X-nya sama dengan 2. Jadi dapat Y sama dengan 5. Jadi penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ini adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 5. Benar-benar mudah ya. Nah, berikutnya metode eliminasi. Metode ini memiliki beberapa langkah. Yang pertama, kalikan satu atau kedua persamaan dengan bilangan yang sesuai sehingga diperoleh satu variabel dengan koefisien yang sama atau berlawanan. Kemudian langkah kedua, kurangkan atau jumlahkan kedua persamaan sehingga salah satu variabelnya hilang, maka hanya tersisa satu variabel. Dan langkah terakhir, setelah nilai sebuah variabel diperoleh, lakukan langkah 1 dan 2 untuk memperoleh nilai variabel satunya. Langsung masuk ke contoh. Jadi ada dua persamaan. Yang pertama 5X plus 4Y sama dengan 1. Dan yang kedua 3X min 6Y sama dengan 2. Langkah 1. Kita kalikan dulu ya kedua persamaannya ini dengan bilangan yang sesuai. Dia tujuannya apa? Untuk menjadikan salah satu variabelnya itu bernilai sama sehingga bisa kita hilangkan gitu ya. Berhilang sama atau berlawanan gitu. Sehingga memudahkan kita untuk menghilangkan salah satu variabelnya. Nih, langsung aja. 5X plus 4Y sama dengan 1 dikali 3. 3X min 6Y sama dengan 2 dikalikan 2. Berarti kan hasilnya 15X plus 12Y sama dengan 3. 6X min 12Y sama dengan 4. Nah, sekarang kan ini kita udah dapat satu variabel yang angkanya sama. Hanya tandanya berlawanan. Berarti bisa kita lenyapkan ya. Langsung kita masuk ke langkah 2. Dari persamaan yang udah kita peroleh ini. Persamaan terakhir ini kita jumlahkan. Nah, berarti kan tandanya berlawanan nih. Plus 12Y dan ini ya. Dan ini. Min 12Y. Berarti kalau kita jumlahkan dia lenyap ya. Hasilnya jadi 15X plus 6X 21X min 0 sama dengan 7. Berarti X-nya sama dengan 7 per 21 atau sepertiga. Nah, langkah ketiga, kita ulangi lagi langkah ke-1. Hanya saja kalau langkah ke-1 ini, dia yang di tujuan kita untuk menyamakan angkanya itu di variabel Y. Namun, di langkah ketiga, kita cari di
variabel satunya, yaitu variabel X. Nah, sekarang tujuan kita untuk menyamakan angka di variabel X. Berarti yang atas kali 3, yang bawah kali 5. Kita dapat hasilnya 15X ya. Dari dua persamaan ini hasil angka di variabel X-nya sama-sama 15. Berarti kita kurangkan biar dia lenyap. Sehingga hasilnya sama dengan Y min 1/6. Nah, kita dapat X sepertiga dan Y min 1/6. Gampang ya. Selanjutnya kita memasuki contoh dari SPLDV yang belum baku. Nah, ini harus kita ubah dulu ke bentuk baku. Nah, langsung saja misalkan ada bentuk pecahan 4/X min 6Y sama dengan 3 dan 8/X plus 3/Y sama dengan 1. Ini harus kita misalkan dulu. 1/X-nya ini sama dengan A dan 1/Y-nya sama dengan B. Sehingga ya si 1/X ini bisa kita ganti dengan A. Jadi yang tadinya persamaan 4/X min 6/Y sama dengan 3 bisa diganti menjadi 4A min 6B sama dengan 3. Ya kan? Karena dia 1/X dan 1/Y-nya sudah dimisalkan A dan B. Kemudian yang tadinya 8/X plus 3/Y sama dengan 1 bisa diubah menjadi 8A plus 3B sama dengan 1. Nah, ini kedua persamaan kita kalikan untuk mendapatkan angka yang sama di satu variabel ya, salah satu variabel. Yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Kita dapat variabel A-nya angkanya sama-sama 8. Kita kurang biar lenyap. Hasilnya B sama dengan min 1/3. Nah, kemudian yang berikutnya juga sama nih. Kita kalikan kedua persamaan untuk mendapatkan salah satu variabel yang angkanya sama. Nah, kita dapat B-nya ini sama-sama angkanya bernilai 6 ya, si koefisiennya ini. Berarti kita jumlahkan karena dia tandanya sudah berlawanan, min 6B dan plus 6B. Berarti tinggal kita jumlah. Hasilnya kita dapat A sama dengan 1/4. Nah, berarti kalau kita udah dapat hasil A 1/4 dan si B-nya ini min 1/3, kita substitusikan A 1/4 ke 1/X sama dengan A. Kan di permisalan awal 1/X sama dengan A. Maka 1/X sama dengan 1/4. X-nya sama dengan 4. Kemudian B min 1/3 kita substitusikan ke 1/Y sama dengan B. Nah, berarti min 1/3 sama dengan 1/Y. Y sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan min 3. Nah, ini ada pemahaman konsep yang mana kalian coba kerjakan. Carilah himpunan penyelesaian tiap SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi. Ini ada 2 soal, metode substitusi ada 2 soal, dan metode grafik ada 1 soal. Silakan kumpul seperti biasa, di kertas ditulis caranya sesuai nomor, kemudian difoto dan dikirim dalam bentuk PDF via Google Form di Google Classroom. Dipilih folder tugas 8 ya. Nah, deadline-nya sampai tanggal 18 Oktober jam 23.59. Selamat mengerjakan.